Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, nih pagi ini seperti biasa lur ya, kita mengecek lahan kita yang sudah berumur 7 hari. Di umur 7 hari ini alhamdulillah lor, yang kemarin dispray moluskisida dan rumput ya atau gulma, itu keongnya ini sudah pada kelihatan pada teler lor. Ini menandakan penyempraian kita itu berefek lor ya. Nah, ini nanti sekitar 2-3 hari kembali keong-keong kayak gini itu pada mati lur. Terus pagi ini kita nanti pembahasannya itu apa? Pembahasan kali ini nanti tentang penyempraian di usia 1 HST sampai 20 HST lur ya, dimana kita pembahasannya secara bertahap. Di sini kita sudah memasuki usia 7 HST. Jadi nanti ke depan sampai usia 20 itu sedulur-sedulur sudah mempersiapkan apa yang akan kita gunain. Di usia 1-10 HST itu tujuan kita atau sasaran kita itu adalah gulma dan keong, dimana lebih dominan di sini adalah pembasmian ada keong, karena keong di sini itu banyak sekali lur ya. Terus gulma di sini juga tidak kalah pentingnya lur ya. Tapi biasanya di 10 HST pertama itu gulma pada belum tumbuh, jadi kita sasarannya itu yang belum tumbuh itu lur. Jadi kita menggunakan herbisida selektif yang bertujuan untuk membunuh benih dari gulma itu, dan yang sudah tumbuh yang baru kecil gitu lur ya. Terus yang kedua, dalam pembahasan kedua itu di usia 10-20 hari. Di usia 10-20 hari ini usia yang paling bagus lur untuk pencegahan dari hama, terus memperbanyak anakan, dan tidak lupa itu gulma. Karena apa? Di usia 10-20 HST ini biasanya tanaman sudah mulai hidup. Maksudnya hidup itu sudah berakar lur ya. Kalau 10 sampai dari 1 sampai 10 HST itu biasanya itu masih mau hidup lur, atau masih mau berakar ya. Kalau masih mau berakar atau masih hidup itu dia belum bisa beranak lur ya. Jadi kita fokusnya itu di usia 10 sampai 20 HST. Dimulai dari pembahasan hamanya. Hama di sini biasanya di usia 10-20 HST itu sudah mulai menyerang lur ya. Walaupun itu tidak kelihatan, itu cuma 1 atau 2, itu kita tetap mengantisipasinya lur ya. Supaya apa? Supaya kita nanti ke depan itu tidak akan kesusahan dalam menangani atau menanggulangi hama yang menyerang. Kalau sudah terserang, tentunya kita menanggulanginya itu pasti susah gitu lur. Terus hama apa biasanya yang menyerang pada saat masih kecil gini di usia 10-20 HST? Hamanya itu seperti kemarin pada saat masih di persemaian, itu sasarannya biasanya itu kaper lor atau kupu-kupu kecil. Terus juga ada wereng mungkin cuma 1-2, itu belum terlalu banyak. Dan kaper di sini biasanya menyerangnya itu juga masih cuma 1-2 gitu loh ya, belum terlalu banyak. Jadi kita antisipasi kembali, karena apa? Di usia kemarin pada saat masih di dalam pemberian ya, terakhir sebelum kita melakukan pencabutan kan kita sudah melakukan antisipasi menggunakan insektisida yang sistemik lur ya. Jadi itu bisa bertahan sampai 10 hari. Jadi di usia 10-20 hari kita melakukan pencegahan kembali.
Lebih baik melakukan pencegahan daripada mengobati. Karena biasanya kalau hama kaper itu menyerang lur ya, itu dia bertelur. Kalau kayak gini kan masih kecil gitu, kita biasanya teledor lur ya, nggak mau melakukan antisipasi dari hama itu. Nanti kalau sudah netas terus memakan daunnya dari tanaman padi kita baru keteteran gitu lur. Terus yang kedua, jamur dan bakteri lur ya. Jamur dan bakteri ini seperti insektisida atau hama tadi, itu kita sudah mengantisipasinya pada saat masih di persemaian. Kita mengantisipasinya sama kayak insek tadi, gitu menggunakan misida yang sistemik lur ya. Karena apa? Karena kayak insek itu juga bisa bertahan sampai 10 hari. Terus kalau di usia 10-20 hari ini, apakah nanti kita menggunakan insek dan fungisida sistemik kembali? Tidak lur. Karena apa? Kalau kita menggunakan bahan aktif sistemik itu lur, pengeluaran kita nanti ke depan itu akan boros. Jadi kita akan menggunainya itu yang kontak. Kalau kita menggunakan kontak itu biasanya lebih murah daripada yang sistemik lur ya. Terus kita juga ada alasan lain kenapa tidak menggunakan sistemik lur ya. Selain tadi harganya yang kontak itu lebih murah, itu biasanya kalau masih di usia 10-20 hari itu daunnya lur ya. Itu daun kan belum berdekatan atau belum bergesekan gini ya, kalau terkena angin itu lur. Jamur dan bakteri gitu kalau mau menular itu enggak, sedikit lebih susah lur ya. Jadi kita menggunakan bahan yang bersifat kontak atau untuk proteksi dari daunnya itu sudah cukup. Biasanya kan daun kan gini lur ya, dia kan masih kalau belum bersentuhan kayak gini itu menggunakan yang kontak itu masih bisa lur. Tapi kalau sudah rimbun atau sudah bergesekan kayak gini atau dekat-dekatan kayak gini, itu alangkah baiknya kita menggunainya yang sistemik lur ya. Jadi kita juga harus tahu penggunaan fungisida yang sistemik dan kontak itu bagusnya itu kapan dan kapan, itu juga harus tahu lur ya. Terus insek di sini kalau di usia 10-20 itu kita juga menggunakan yang kontak. Karena apa? Karena kalau di sebelumnya pada saat persemaian kita sudah melakukan antisipasi, itu nanti paling insya Allah lur ya, itu enggak ada telur yang akan menetas. Kalau enggak ada telur yang menetas, itu kan sasaran kita kan hama utamanya lur ya, atau kaper atau kupu-kupu kecil gitu ya. Kalau memang sasarannya kupu-kupu kecil atau yang terlihat, itu kita bisa menggunainya yang kontak untuk membasminya ya, atau memberantasnya. Kalau sudah menjadi ulat dan sudah turun, itu alangkah baiknya itu menggunakan yang sistemik. Kalau sudah bersembunyi di atau dia itu masuk di sela-sela ini ya, ketiak-tiak padinya lur ya, itu kita harus menggunakan sistemik. Terus yang ketiga tidak kalah pentingnya itu gulma. Gulma di sini kita juga masih tetap melakukan antisipasi lur ya. Kita melakukan antisipasi gulma itu sampai tanaman kita itu rapet lur, atau enggak renggangnya itu lebar banget ya. Terus cahaya sinar matahari itu sudah susah masuk ke dalam atau susah masuk ke tanah lur ya, atau pencahayaannya itu susah masuk. Karena apa? Kalau masih renggang itu nanti walaupun kita mengantisipasi gulma terus atau penyebaran gulma terus, itu tetap gulma itu masih akan menyerang lur, atau masih akan tumbuh gitu ya. Terus yang terakhir ini lur ya, penting amat sangat sekali. Karena apa? Untuk memperbanyak anakan padi lur. Kok bisa? Usia paling bagus untuk memperbanyak anakan padi adalah pada saat usia 10-20 HST. Karena apa? Di usia itu tanaman padi sudah mulai hidup kembali lur ya, dan sudah mulai berakar dengan kuat.
Kalau sudah berangkat dengan kuat, otomatis dia itu pengen memperbanyak anakan. Kalau memperbanyak anakan, otomatis nanti nutrisi yang diberikan itu harus tercukupi atau jor-joran lor ya. Masuk jor-joran di sini pemberian pupuknya itu seperlunya, tetap seperlunya, tapi ditujuin khusus untuk anakan padi, dimana pupuk tabur dan pupuk spraynya harus bertujuan untuk memperbanyak ya, karena di usia itu produktivitas anakan padi itu amat sangat baik dan banyak itu. Kalau sudah lewat masa itu atau nanti 20-30 itu masih bisa beranak, tapi nggak seefektif di usia 10-20 HST nya itu tadi lor ya. Ya dulur, itu tadi pembahasan kita untuk mengantisipasi hama di usia 0-20 hari ya. Jadi sedulur-sedulur nanti ke depan bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Nah dulur, terima kasih yang sudah dukung channel ini lor ya tentunya. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.